semuanya, apa kabar? Semoga kita masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat walau dalam situasi apapun. Ya, artinya meskipun hari ini, saat ini, kita masih melaksanakan pembelajaran secara daring, itu tidak menjadi penghambat, itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk belajar, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, bertemu kembali bersama Ibu Nora Marbaung. Hari ini kita masuk belajar mengenai konsep berpikir dalam sejarah. Ya, jadi konsep berpikir dalam sejarah itu terbagi atas, ya kan, ada yang namanya diakronis, kronologis, ya kan, dan sinkronik. Ya, kita bahas satu-satu ya. Jadi kita mulai dari konsep berpikir diakronis. KBBI, ya kan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakronis berasal dari bahasa Latin yakni dia, yang artinya melalui atau melampaui. Sedangkan kronikus yang berarti waktu. Jadi bisa diartikan diakronis itu artinya melalui waktu, melampaui batas waktu, gitu kan? Diakronis juga, dalam sejarah itu mempelajari sejarah dalam kurun waktu yang berurutan, ya kan? Diakronis bersifat memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Jadi dia, kalau diakronis dalam sejarah itu lebih mementingkan proses, ya kan, membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu. Tadi Ibu katakan diakronis artinya mempelajari secara dalam kurun waktu yang berurutan. Ya, jadi konsep berpikir diakronis ini sering dikaitkan dengan kronologis, ya kan aku? Cara berpikir diakronik sering dikaitkan dengan cara berpikir secara kronologis. Ya, kronologis juga berasal dari kronologis juga memahami gitu kan, kronologis juga merupakan gitu kan peristiwa sejarah yang terjadi yang dilihat berdasarkan waktu gitu. Artinya peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu, ya kan, itu berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung gitu. Jadi apa sih bedanya konsep berpikir kronologis dengan diakronik gitu kan? Apa bedanya kronologis dengan diakroniks? Jadi kronologi itu adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Sedangkan kalau diakronik, ya kan, cara berpikirnya, konsep berpikirnya. Ya, jadi cara berpikir diakronik itu makanya sering dikaitkan dengan cara berpikir kronologis. Artinya sama-sama peristiwanya itu disusun gitu kan, diklasifikasikan secara urut berdasarkan waktu kejadian yang berlangsung. Udah, jadi kalau kita lihat di sini ada contoh konsep kronologis dan diakronis. Di sini ada, ya kan? Bisa kamu lihat masa pangkal sejarah dari tahun 0, ya kan, masa Kutai, Tarumanagara sampai sekarang, gitu kan. Jadi berpikir dalam aspek diakronik, ya kan, artinya kita mampu, gitu kan, kamu mampu berpikir secara teratur, berkesinambungan, berurutan, ya kan. Kenapa begitu? Karena diakronik menekankan pada urutan waktu kejadian. Ya, dengan begitu, dengan berpikir secara diakronik, kita, ya kan, kamu khususnya dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Jadi, kamu terhindar dari namanya pemahaman anakronik. Ya, jadi saya bilang contoh konsep kronologis dan diakronik dari masa pangkal sejarah sampai sekarang, ya kan, masa Kutai sampai masa Republik Indonesia. Jadi peristiwanya diurutkan secara teratur dan berkesinambungan, gitu kan. Jadi sehingga itu kan dapat mengidentifikasi suatu masalah dengan tepat. Kita terhindar dari namanya anakronik. Apa itu, ya kan? Jadi anakronik itu menempatkan tokoh ketika kamu mampu gitu kan, objek peristiwa tadi bukan hanya tokoh ya kan, objek peristiwa, jadi kebiasaan itu tidak sesuai dengan waktunya, tidak sesuai urutannya kan, jadi tidak sesuai dengan apa yang dikonsepkan kronologis dan diakronis tadi, ya kan. Jadi kalau kita lihat sejarah gitu kan, sejarah bersifat diakronik artinya pembahasannya memanjang dalam waktu gitu kan,
memanjang dalam waktu tapi sempit dalam ruangan. Ini dia hanya membahas mengenai runtutan gitu kan. Dia hanya membahas mengenai waktu yang berlangsung ya kan, secara teratur, secara bersusun gitu. Dan kita mulai lagi. Ini dia, ada contoh konsep kronologis dan diakronis ya kan. Kronologis tadi dia membahas atau menekankan soal urutan gitu kan, menekankan soal susunan suatu peristiwa ya kan yang terjadi pada masa lalu tadi kan. Jadi kita lihat di sini ada peristiwa sejarah gitu kan, peristiwa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 gitu kan. Jadi tahap demi tahap diceritakan ya kan, tahap demi tahap diuraikan peristiwa itu ya kan. Susunannya dia memanjang gitu kan, memanjang waktunya itu memanjang gitu kan. Diakronis itu artinya pembahasannya memanjang dalam waktu tetapi sempit gitu, sempit dalam ruangannya. Contohnya ini nih, menyerahnya Jepang akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Cukup itu aja. Jadi pembahasannya hanya sekilas gitu kan. Pembahasannya cuma hanya tidak detail ya, hanya berkaitan dengan waktu gitu kan, berkaitan dengan peristiwa yang berlangsung. Terus golongan setelah menyerahnya Jepang akibat pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya golongan pemuda tadi mendengar gitu kan ya kan, itu golongan pemuda itu mendengar bahwa Jepang menyerah gitu kan. Menyerah ya kan, akibat itu dari Hiroshima dan Nagasaki, menyerahnya Jepang akibat dari pemboman. Jadi mendengarnya itu dari radio gitu kan. Lalu golongan pemuda itu setelah itu kan memaksa golongan tua untuk merdeka ya kan, jadi golongan pemuda itu memaksa golongan tua itu untuk merdeka dengan cara melakukan penculikan terhadap Soekarno gitu kan, memaksa untuk memutuskan gitu kan agar kemerdekaan itu segera dilaksanakan gitu kan. Ya akhirnya tepat tanggal 17 Agustus 1945 gitu kan, Indonesia lepaskan diri dari penjajahan Jepang. Ya, itulah contoh konsep kronologi ya kan. Jadi berpikir dalam aspek diakronik ini, kita berpikir kita mampu gitu kan, berpikir secara runtut, secara teratur, secara berkesinambungan ya kan. Kenapa gitu kan? Karena diakronik tadi ibu bilang menekankan pada urutan waktu kejadian. Gampang kan? Dengan begitu tadi kita terlepas gitu kan, kita terhindar dari pemahaman anakronik ya kan. Apa tadi anakronik? Itu kebiasaan ya kan, peristiwa itu yang tidak sesuai dengan urutan waktunya, yang bertentangan dengan konsep kronologi dan diakronisnya. Udah. Yang kedua yang mau dijelaskan itu mengenai konsep sinkronik. Ya, kita cepat-cepat aja videonya ya. Ya, jadi konsep sinkronik itu adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dan kas ilmu sosialnya. Jadi cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang. Tadi terbalik ya. Jadi kebalikan dari konsep kronologis dan diakronik tadi. Kalau konsep diakronik itu lebih menekankan soal peristiwa yang berlangsung. Artinya waktunya yang panjang gitu kan, tetapi ruangnya yang sempit gitu. Jadi tidak, peristiwanya itu diceritakan, dikisahkan tidak mendetail gitu. Sedangkan konsep sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu saja dengan kas ilmu sosial. Jadi artinya, jadi dia bukan hanya konsep sinkronik ini mempelajari peristiwa sejarah itu bukan hanya soal waktunya saja, menekankan soal waktunya, tetapi terdapat unsur-unsur lain di dalamnya. Contohnya di situ ada terkontaminasi dengan ilmu sosial, ilmu geografi gitu kan, kemudian politik, budaya. Jadi sifatnya lebih luas gitu kan. Jadi peristiwanya itu lebih mendetail gitu kan. Jadi cara berpikir sinkronik itu melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam suatu peristiwa itu. Nih, jadi dibuat
Contohnya begini, ya, terakhir